Selama masih ada diskriminasi, tidak akan ada keadilan, dan selama tidak ada keadilan, tidak akan ada harmoni, dan selama tidak ada harmoni, tidak akan ada kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, Pak Dirjen Bimas Islam Pak Kamarudin Amin, perwakilan NU di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Habib Mohsin Shihab. Ini perlu ditegaskan di sini supaya nanti kalau ada presiden baru nyari Menteri Luar Negeri itu jelas itu. Apa? Kodenya jelas. Yang saya hormati para pemimpin agama, para tokoh agama dan budaya, wakil dari Kesultanan Palembang yang saya hormati, para intelektual dan akademisi yang hadir, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di dalam acara hari ini. Kita tahu bahwa globalisasi telah menjadikan dunia ini mengarah kepada satu wujud kampung raksasa, di mana tidak ada satu orang atau satu kelompok bisa mengasingkan diri dari yang lain. Kita ini terpaksa harus bersinggungan dengan siapapun yang tinggal bersama-sama kita di atas bumi yang kecil ini. Tidak lagi mungkin satu peradaban tumbuh sendiri terpisah dari peradaban yang lain. Dunia masyarakat global ini akan terus mengarah kepada terwujudnya satu peradaban tunggal yang saling bercampur satu sama lain. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka isu tentang perbedaan itu menjadi semakin krusial. Dulu orang bisa dengan mudah memelihara cirinya sendiri, walaupun berbeda dari yang lain, tanpa saling mengganggu, karena ada ruang-ruang yang memungkinkan setiap kelompok hidup dan tumbuh sendiri terpisah dari yang lain. Dulu pada masa yang jauh, wong kita ini tidak perlu harus berurusan dengan Reng Madura. Nah, tapi sekarang ini apa boleh buat, Reng Madura jadi ketua PWNU Sumatera Selatan. Nah, ini perkembangan yang meluas di mana-mana. Dulu misalnya di Inggris tidak terbayangkan ada orang India apalagi jadi Perdana Menteri, jadi wali kota saja tidak terbayangkan. Dan belum lama itu, tahun 80-an, 90-an, orang masih belum bisa membayangkan bahwa di Inggris ada wali kota orang keturunan India. Tiba-tiba belakangan ada wali kota London yang keturunan Pakistan, dan kemudian Perdana Menteri Inggris orang keturunan India. Bagaimana mungkin? Ini karena memang dunia ini memang cenderung mengarah kepada satu kampung besar, satu peradaban tunggal yang saling bercampur. Nah, dalam keadaan demikian, sekali lagi isu-isu tentang perbedaan ini krusial sekali. Orang yang tadinya bisa nyaman
memelihara cirinya sendiri-sendiri tanpa terganggu oleh yang lain karena bisa memisahkan diri dari yang lain. Sekarang orang saling berbeda terpaksa harus ketemu dan terpaksa harus terlibat dalam urusan bersama dalam keadaan saling berbeda. Nah, maka jelas bahwa peradaban yang kita hidupi bersama ini membutuhkan unsur-unsur yang dapat memelihara harmoni di antara kita semua di tengah-tengah perbedaan yang kita miliki ini. Di masa lalu yang belum lama juga, baru kira-kira 1 abad yang lalu, orang kalau satu peradaban atau satu kelompok aspirasi sosial politik tertentu ketika bertemu dengan kelompok yang lain, yang terjadi ya konflik begitu saja dan perang begitu saja. Dan ketika globalisasi ini mulai berkembang, kemudian terjadi aliansi-aliansi di antara satu kelompok kepentingan politik dengan kelompok kepentingan politik yang lain, membangun persekutuan militer, dan kemudian saling benturan di antara konsolidasi kekuatan militer besar secara internasional melawan kekuatan militer besar yang lain. Itulah yang kita alami belum sampai 1 abad yang lalu dengan Perang Dunia Kedua, yang sebelumnya juga sudah terjadi dalam Perang Dunia Pertama dan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang luar biasa yang tidak ada preseden sebelumnya, belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, sebetulnya sejak sesudah Perang Dunia Kedua itu sudah ada kesadaran di kalangan masyarakat internasional untuk menginisiasi satu tatanan yang baru yang bisa memaksa semua orang walaupun berbeda-beda untuk mengembangkan kemampuan hidup berdampingan secara damai. Maka lahirlah Piagam PBB yang kemudian disusul dengan operasionalisasi PBB sebagai organisasi pada 1945. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa ini bukan hal yang mudah. Sesudah konsensus internasional itu sendiri, ya dunia ini bukannya lalu tiba-tiba menjadi dunia yang aman damai tanpa ada konflik. Sampai hari ini konflik di antara aspirasi politik yang berbeda-beda, juga aspirasi ekonomi yang berbeda-beda masih saja berlangsung masih saja muncul sampai sekarang. Ada kawasan-kawasan di dunia ini yang memang ya, masih bergolak karena konflik antar kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda-beda itu. Nah, menjadi tanggung jawab semua orang, menjadi tanggung jawab setiap manusia sebetulnya untuk memikirkan bagaimana caranya supaya masyarakat manusia di atas bumi yang kecil ini di masa depan sungguh-sungguh mampu untuk mengembangkan kehidupan yang harmonis di antara perbedaan-perbedaan yang mereka miliki itu. Karena apabila tidak, maka tidak ada arah lain dari konflik antar perbedaan itu yang kemungkinan terus terjadi di antara manusia selain kehancuran bersama. Kalau konflik-konflik yang ada ini kita biarkan dan potensi-potensi konflik kita perbolehkan untuk berkembang menjadi konflik-konflik yang aktual, tidak ada masa depan bagi dunia ini selain kehancuran bersama. Tidak akan ada pemenang, yang ada adalah semua kalah. Itu sebabnya saya yakin betul
dengan ajaran dari guru saya, guru kami, dari teman-teman NU ini, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid, yang mengatakan bahwa tidak ada cara lebih baik untuk membantu Islam selain dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau hanya berpikir tentang Islam saja dengan mengabaikan yang lain, apalagi dengan menganggap yang lain sebagai rintangan, maka Islam bukannya akan mencapai kemaslahatan, tetapi justru akan terbentur kepada konflik-konflik yang tidak berujung dan tidak akan memenangkan apa-apa selain hancur bersama-sama yang lain. Nah, Indonesia sebagai pemegang presidensi ASEAN, kita tahu insya Allah akhir Agustus atau awal September yang akan datang, ini ya Bebopsin yang paling tahu jadwalnya, akan digelar konferensi tingkat tinggi ASEAN. Dan Indonesia telah mengumumkan proposal agenda besar untuk ASEAN ini, yaitu menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan, sebagai epicentrum of growth. Nah, kita membaca bahwa tawaran yang diajukan itu memang lebih banyak menyangkut ekonomi, menyangkut kesejahteraan, menyangkut kemakmuran kawasan. Nah, memang semua orang juga melihat bahwa kawasan ASEAN ini adalah kawasan yang kaya dari segi sumber daya alam, dari segi populasi, dari segi potensi-potensi kapasitas yang lain. Ini lengkap dengan unsur-unsur yang menjamin sukses ekonomi bagi kawasan ini. Tapi kita juga perlu berpikir tentang skenario-skenario yang mungkin bukan yang terbaik. Di antara potensi yang bisa menjadi hambatan bagi agenda membangun epicentrum of growth itu adalah jelas potensi-potensi konflik. Karena ASEAN ini di samping merupakan satu kawasan dengan potensi-potensi ekonomi yang besar, ini juga kawasan dengan heterogenitas yang luar biasa. ASEAN ini diisi oleh masyarakat yang sangat heterogen. Ya. Jadi misalnya ya, orang Indonesia ini ya tidak bisa berpikir hanya bahwa di Indonesia ini penduduk Muslimnya mayoritas. Karena di bagian-bagian lain dari ASEAN ini ada masyarakat-masyarakat yang populasi Muslimnya minoritas. Gitu. Ada yang sangat krusial populasi Muslimnya minoritas, tapi ukurannya besar sekali, seperti di India. Kalau Indonesia ini menjadi negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, yang nomor 2 itu di India, tapi minoritas. Gitu. Ya, kalau kita punya sekitar 250-an juta populasi Muslim, di India itu sudah sekitar 200 juta. Dan diperkirakan tahun 2050 nanti populasi Muslim di India kemungkinan menjadi lebih banyak daripada di Indonesia, tapi minoritas di tengah masyarakat penduduk India yang lebih 1,5 miliar kira-kira. Nah, dan menurut statistik secara keseluruhan, ya, ini saya belum lama juga saya mendengar ini, ya, mendapatkan data ini, bahwa di seluruh kawasan Indo-Pasifik
ya, di seluruh kawasan Indo-Pasifik ini. Indo-Pasifik itu adalah kawasan di sekitar Samudra India dan sekitar Samudra Pasifik, itu kawasan Indo-Pasifik. Jadi mulai India sampai dengan Filipina, ya, sampai dengan Australia, ini Indo-Pasifik. Nah, di kawasan Indo-Pasifik ini kalau dilihat persentase populasinya mayoritas Buddha. Jadi ada 43% penduduk Indo-Pasifik ini beragama Buddha, yang Muslim itu cuma 42%. Ini data yang saya sendiri belum lama saya dapat ya. Selebihnya ini ya yang lain-lain, ya, Kristen dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka ketika kita berpikir tentang agenda ekonomi dan berpikir tentang strategi, ya, strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, walaupun ya saya ingat dulu dalam pelajaran ekonomi sejak SMA itu teori-teori ekonomi itu biasanya ceteris paribus. Biasanya itu pokoknya ini bisa tercapai asalkan tidak ada variabel-variabel yang lain. Tapi kan dalam realitas ini variabel segala macam kan campur aduk. Termasuk variabel-variabel berupa perbedaan-perbedaan budaya dan agama. Maka ketika kita berpikir tentang strategi untuk membangun epicentrum pertumbuhan, membangun pusat pertumbuhan ekonomi di ASEAN ini, yang nantinya kita berharap akan meluas ke seluruh kawasan Indo-Pasifik, kita harus berpikir juga tentang variabel-variabel yang lain, termasuk variabel-variabel heterogenitas masyarakat ASEAN dan Indo-Pasifik ini yang berpotensi mendorong terjadinya konflik-konflik sehingga bisa menghambat agenda membangun epicentrum of growth itu sendiri. Nah, maka dari wawasan ini kami mencoba berpikir tentang satu sumbangan yang mungkin berguna, bagi pergulatan ASEAN untuk membangun epicentrum of growth ini, yaitu dengan memperhatikan dan berpikir tentang variabel-variabel di luar variabel-variabel ekonomi itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik ini heterogen, tapi juga kita tahu bahwa masyarakat di kawasan ini sebetulnya memiliki warisan budaya dan peradaban yang kurang lebih sama. Dan kalau dirunut-runut, memang sejarah mencatat bahwa ada satu masa ketika seluruh kawasan Indo-Pasifik ini mengadopsi satu karakter, satu warna budaya yang sama. Pada abad ke-3 sebelum Masehi di India ini ada raja besar, yaitu Raja Asoka, yang setelah menghabiskan separuh kekuasaannya dengan peperangan dan pembantaian yang luar biasa, ya, somehow entah bagaimana kemudian tiba-tiba berbalik menjadi raja yang mempromosikan harmoni, mempromosikan toleransi dan harmoni. Dan kampanye untuk toleransi dan harmoni yang dilancarkan oleh Raja Asoka ini dilakukan dengan sangat deliberate dan dengan pengerahan kapasitas besar-besaran sehingga mencapai ke ujung-ujung Indo-Pasifik. Yang salah satunya tercatat di Nusantara ini. Maka kita pilih Palembang sebagai tempat
pertemuan untuk Indonesia di wilayah barat ini. Ya, sebelum ini beberapa waktu yang lalu kita sudah lakukan pertemuan seperti ini, sama seperti ini untuk Indonesia bagian timur di Surabaya. Dan sekarang hari ini kita selenggarakan pertemuan untuk Indonesia bagian barat di Palembang ini. Sebetulnya lebih enak kalau di Jakarta gitu, nggak direpoti Cak Amir segala macam ini, jadi bisa lebih gampang. Tapi kita sengaja pilih Palembang karena sejarah mencatat bahwa Palembang ini menjadi salah satu basis, salah satu aktor peradaban yang menjadi beacon sangat kuat dari kampanye toleransi dan harmoni dari Ashoka itu. Ya. Palembang ini, ya, saya sudah pernah menyebut ketika dalam peringatan Harlah NU ke-99 dulu di Palembang ini, ya, kita sengaja memilih Palembang sebagai salah satu tempat penyelenggaraan peringatan Harlah itu karena Palembang ini adalah pewaris Sriwijaya. Dan Sriwijaya ini adalah beacon peradaban, ya, suar peradaban yang paling kuat dalam sejarah Nusantara ini di dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi dan harmoni itu. Di sini dulu ada kerajaan Sriwijaya yang berhasil mempersatukan sebagian besar dari Nusantara. Ya. Dan saya katakan merupakan inisiatif berskala peradaban yang dilakukan di kawasan Nusantara ini, ya, Sriwijaya, dan berhasil bertahan lama sampai 7 abad, sampai 7 abad, dari abad ke-14, abad ke-7 sampai abad ke-14, sehingga mewariskan nilai-nilai budaya dan peradaban secara sangat dalam di tengah masyarakat. Tempoh hari di Surabaya saya katakan bahwa ketika Majapahit, ya, mengumumkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu sebetulnya adalah warisan dari Sriwijaya. Jadi Majapahit ini yang pertama kali mengalami kontroversi perbedaan agama di lingkungan kekuasaan di dalam sejarah politik Nusantara ini. Karena di mana-mana dulu itu, sebetulnya bukan hanya di Nusantara, di seluruh sejarah peradaban dunia, umat manusia di mana-mana. Kalau kita bicara mulai dari Sumeria, Assyria, Mesir kuno, Romawi kuno dan lain sebagainya, sama bahwa peradaban itu bangkit di atas basis utama berupa 2 komponen dasar, yaitu etnik dan agama. Satu etnik tertentu membawakan gagasan agama tertentu, agama dalam pengertian luas, ya, termasuk agama-agama pagan, membentuk satu konsolidasi politik. Nah, sehingga kita tahu bahwa dari setiap peradaban yang pernah lahir itu ada 2 unsur itu, etnik dan agama. Satu agama tertentu dijadikan identitas sebagai satu etnik tertentu untuk melakukan konsolidasi politik. Nah, Majapahit itu pertama kali terjadi kontroversi perbedaan agama di lingkungan elitnya. Ketika kemudian ada sebagian elit politik Majapahit, ya, lingkungan keluarga keraton yang di samping memeluk agama Buddha, sebagian yang lain memeluk agama Hindu, sehingga terjadi kontroversi. Dan itu diselesaikan oleh Empu Tatular di dalam Sotasomanya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda-beda itu sebetulnya satu,
karena tandhana dharma mangrwa. Tidak ada kebenaran yang terbelah. Kalau sudah benar pasti satu. Kalau masih terbelah belum satu, berarti belum benar. Itu tandhana dharma mangrwa. Karena kebenaran itu pasti cuma satu. Kalau masih terbelah berarti belum benar. Nah, bisa kita lihat ya, gagasan macam ini pertama bahwa perbenturan dan di antara aspirasi yang berbeda pasti bukan hanya terjadi di Majapahit saja. Di tempat-tempat yang lain pasti juga terjadi. Di Kamboja, di Thailand, di Siam pada masa-masa itu sekalipun ya. Termasuk di India, di Cina mungkin dan berbagai kawasan peradaban yang lain. Tetapi gagasan tentang Bhinneka Tunggal Ika muncul lahir di Majapahit. Ini unik sekali karena kemudian ini menjadikan Majapahit kerajaan pertama di sepanjang sejarah peradaban umat manusia ya, yang menyatakan menolak identitas agama bagi negara. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan yang lain sepanjang sejarah, semuanya mengadopsi satu identitas agama tertentu. Majapahit mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, tandhana dharma mangrwa. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa ini gagasan ini lahir di Majapahit. Nah, saya yakin bahwa lingkungan budaya Majapahit memungkinkan bagi lahirnya gagasan tentang Bhinneka Tunggal Ika ini ya pasti tidak lepas dari warisan peradaban Sriwijaya yang begitu dalam ya. Karena ini sekuensial ini antara Sriwijaya dengan Majapahit gitu. Dan nyaris menjadi satu kontinuitas dari Sriwijaya ke Majapahit ya. Kalau kita lihat dari dinamika kultural dan dinamika peradabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka kita dihadapkan atau bisa melihat display ya, tampilan dari satu potensi peradaban besar yang luar biasa yang pasti akan berguna apabila kita kapitalisasi sebagai satu strategi untuk membangun kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik ini. Karena di dalam catatan sejarah itu masyarakat di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik ini sebetulnya dulu pernah mengalami satu kesatuan peradaban yang dibangun di atas basis nilai-nilai toleransi dan harmoni dulunya. Ya. Dan civilizational legacy semacam ini, warisan peradaban semacam ini pasti tidak bisa hilang begitu saja. Ya. Pasti akan menjadi jejak naluriah bagi masyarakatnya. Ya. Begitu bisa kita lihat di Palembang ini misalnya. Karena Palembang ini adalah pewaris Sriwijaya yang merupakan peradaban maritim yang begitu besar, ya, maka kita bisa lihat sekarang masyarakat Palembang ini, ya, satu-satunya masyarakat Palembang ini yang berhasil membangun kapal selam dari tepung ketan. Nah ini luar biasa. Nah, ya, ini menarik sekali. Kok bisa imajinasinya kok kapal selam, gitu loh. Ya, imajinasinya kok kapal selam. Padahal ya kalau di tempat saya ya apa namanya bentuk semacam itu cuilan gendeng. Cuilan gendeng itu bentuk kayak begitu. Di sini kok imajinasinya kok kapal selam gitu. Saya kira ini karena naluri ya, warisan naluri
peradaban, sehingga imajinasinya orang Palembang itu dihubungkan ke kapal selam. Nah, kita bisa berharap bahwa apabila ingatan kolektif tentang peradaban, tentang warisan peradaban bersama ini yang meliputi seluruh ASEAN dan Indo-Pasifik ini kita bangkitkan, ini bisa menjadi strategi untuk membangun kebersamaan di tengah-tengah heterogenitas yang semakin semakin tajam, dengan lahirnya macam-macam pengaruh, datangnya macam-macam pengaruh baru. Kita tahu bahwa kalau perbedaan-perbedaan yang ada sekarang ini, yang semakin ragamnya semakin banyak. Dulu itu misalnya Islam yang masuk ke Nusantara ini itu satu brand saja yang masuk tadinya sebetulnya, yang masuk ke Nusantara ini. Jadi sampai dengan awal abad ke-20 sebetulnya Islam di Indonesia satu brand saja, jadi tidak ada macam-macam kayak sekarang ini gitu. Nah sekarang tiba-tiba ada Al-Zaitun, ada FPI, ada macam-macam itu kan ya karena masuknya pengaruh-pengaruh baru ini. Ya. Nah, keberagaman yang sedemikian tajam dan sedemikian banyak ini harus kita atasi dengan cara apa? Kalau prinsip strateginya, tempo hari saya sudah tawarkan ini di dalam salah satu forum yang disebut sebagai forum International Forum of Religious Freedom di Washington tempo hari, bahwa prinsip dasar untuk membangun koeksistensi damai di antara kelompok-kelompok yang berbeda itu adalah pertama-tama kita perlu identifikasi dulu apa nilai-nilai bersama yang sudah kita pegangi bersama-sama. Kenyataannya walaupun kita berbeda kelompok tapi ada nilai yang sama-sama kita yakini. Ya. Walaupun misalnya yang satu Muslim, yang satu Kristen, yang satu Katolik, yang satu Hindu, Buddha dan sebagainya, tapi di antara yang berbeda-beda ini ada nilai-nilai yang semuanya setuju gitu. Setuju. Misalnya apa? Misalnya nilai tentang kasih sayang, nilai tentang keadilan. Ini nilai-nilai yang kita semuanya setuju. Gitu. Nilai tentang ikatan keluarga, semuanya setuju. Jadi kita identifikasi nilai-nilai yang memang sudah kita pegangi bersama. The values that we do share. Nilai yang memang kita sudah saling berbagi. Nah itu kita pegangi sebagai titik tolak wawasan bahwa kita ini sebetulnya punya agenda bersama, nilainya sama kok. Berarti walaupun kita kelompok berbeda-beda, tapi kita bersama-sama punya agenda yang sama berdasarkan nilai-nilai yang kita pegangi bersama itu. Nah yang selanjutnya, mari kita identifikasi nilai-nilai apa yang harus kita kembangkan, supaya kita tidak lagi terdorong untuk berkonflik satu sama lain. Kalau perlu dengan merekontekstualisasi, dengan mengadaptasikan gampangannya, dengan menyesuaikan, membuat penyesuaian terhadap nilai-nilai yang lama, yang tadinya mendorong konflik. Tempo hari saya satu forum dengan pimpinan Muhammadiyah di Jogja. Saya jadikan contoh bagaimana hubungan Muhammadiyah dengan NU itu. Dulu itu ada nilai di dalam lingkungan NU itu ya. Tidak boleh
besanan sama orang Muhammadiyah itu tidak boleh. Orang NU cari jodoh orang Muhammadiyah itu tidak boleh. Orang NU itu punya mantu subuhan nggak kunut itu udah bencana besar itu dulu. Ya. Demikian juga orang Muhammadiyah sebaliknya. Gitu. Demikian juga orang Muhammadiyah. Tapi karena kemudian ada kesadaran bersama tentang kebutuhan untuk membangun, untuk memelihara, menjaga dan membangun bangsa ini bersama-sama, masing-masing bersedia mengkoreksi. Ini ada contoh yang ekstrim sekali di masa lalu. Di Rembang, tempat kelahiran saya sendiri, dulu itu ada kiai ya, yang begitu anti Muhammadiyah, sangat anti kepada Muhammadiyah. Ya. Nah, sementara itu ada kiai lain yang Muhammadiyah di situ. Nah, sebetulnya di antara mereka ini hubungan di permukaan ini baik-baik saja, sehingga biasa saling mengunjungi satu sama lain. Ya, tapi kiai yang anti Muhammadiyah ini, ya, itu kalau di ketamuan kiai Muhammadiyah temannya itu, ya diterima sambut dengan baik, dengan sopan. Tapi begitu si tamu Muhammadiyah ini pulang, dia panggil orang-orang untuk membawa kursi yang tadi diduduki itu ke laut supaya dicuci 7 kali, salah satunya dengan pasir. Itu saking antinya kepada Muhammadiyah, ekstrim sekali. Ya, tapi belakangan kemudian putra dari kiai ini menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Rembang itu. Ya, memang ini orang Jawa bilang gedeng nyanding itu. Ya. Ini sekarang orang sudah mau saling mengkoreksi. Gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang lahir gagasan-gagasan berbeda yang baru. Ya. Tapi pada dasarnya sudah ada kemauan, sudah ada nilai yang ditegakkan untuk saling bertoleransi satu sama lain. Ya. Walaupun kemudian muncul perbedaan-perbedaan baru. Ya seperti contohnya NU Muhammadiyah itulah. Ya. NU Muhammadiyah itu kan tadinya saling ada perbenturan yang tajam, tapi kemudian masing-masing mau melakukan penyesuaian dalam nilai-nilai ini sehingga berhasil membangun kehidupan berdampingan secara damai, ya. Sehingga tetap saja bisa saling mentolerir walaupun lahir perbedaan-perbedaan baru. Ya. Seperti soal ru'yah ini, hisab ru'yah ini, ya ini yang maaf dari teman-teman Bapak Ibu yang non Muslim mungkin tidak terlalu concern dengan ini. Tapi ini salah satu ilustrasi bahwa dulunya misalnya Muhammadiyah itu yang mengusulkan sidang isbat dulu pada zaman Orde Baru itu supaya ada sidang isbat di Kementerian Agama, itu yang mengusulkan Muhammadiyah itu. Nah, dulu prinsipnya masih sama sebetulnya, sama-sama ru'yah, atau kalau hisab ya imkanur ru'yah itulah, itu istilah teknis sekali. Teorinya sama, untuk hisab itu pakai teori yang sama. Nah sekarang tiba-tiba Muhammadiyah itu membuat teori baru soal ini, sehingga menghasilkan elemen perbedaan yang baru. Tapi kita bisa lihat bahwa bisa mentolerir satu sama lain gitu. Bahkan kemarin ketika ada usulan untuk membuat hari libur Idul Adha untuk masing-masing tanggal yang diyakini, ya akhirnya bisa dibuat kompromi yang sudah kita kita bikin cuti bersama gitu sehingga liburnya lebih lama, bukan cuma 2 hari, cuma 3 hari liburnya. Ini hal-hal yang sebetulnya merupakan ilustrasi dari kemauan dan kemungkinan. Artinya bahwa ini bisa gitu,
bisa dilakukan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian di dalam nilai-nilai kita supaya kita bisa hidup berdampingan secara damai. Kalau kita mampu masing-masing membuat penyesuaian, kita bisa damai. Ini seperti yang dilakukan oleh NU misalnya. Pada tahun 2019 kami menyelenggarakan Munas Alim Ulama di Banjar dan kami menyatakan bahwa kategori non-muslim, ya, status non-muslim tidak punya relevansi hukum di dalam konteks negara bangsa modern. Ini adalah rekontekstualisasi. Dulunya kalau dalam wawasan Islam yang lama, Bapak Ibu, memang saya sampaikan di mana-mana dengan terus terang, dalam wawasan keagamaan yang lama, yang namanya non-muslim itu ya wajib didiskriminasi. Wajib. Makanya ada ide tentang kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir harbi itu berarti harus diperangi. Kafir dhimmi ini kafir yang dijadikan warga negara kelas 2. Itu dalam wawasan lama. Ya. Tapi karena kita sadar bahwa di tengah-tengah konteks realitas kita hari ini tidak mungkin mempertahankan nilai-nilai itu, maka harus dibuat rumusan baru. Sehingga NU menyatakan bahwa status kafir, status non-muslim tidak punya relevansi hukum di dalam konteks negara bangsa modern karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Ini salah satu contoh. Nah, hal yang sama sebetulnya sudah dilakukan misalnya oleh Gereja Katolik pada tahun 65 dalam konsili kedua, konsili Vatikan kedua. Ketika Gereja Katolik menyatakan bahwa ada keselamatan di luar Gereja Katolik, dan itu berarti penghargaan terhadap perbedaan. Ya. Nah, tahun 2016 itu ada satu kelompok Yahudi yang menyebut dirinya sebagai Gerakan Masorti. Gerakan Masorti ini mereka mengklaim sebagai Yahudi konservatif tapi bukan ortodoks. Ya. Konservatif tapi bukan ortodoks. Mereka masih memegangi warisan-warisan tekstual, ya, dari wacana agama Yahudi, tapi mereka bersedia melakukan rekontekstualisasi. Jadi kira-kira ini Yahudi NU lah, kira-kira gitu. Kira-kira. Mirip dengan NU, konservatif tapi tidak ortodoks. Nah, mereka melakukan hal yang sama. Pada tahun 2016 itu ada Rabbinical Assembly, ya, ada pertemuan rabi-rabi di kalangan Yahudi Masorti ini yang kemudian menghasilkan dokumen yang mereka sebut sebagai dokumen Teshuvah atau Document of Repentance, dokumen pertobatan. Di situ dengan terang-terangan, dengan jujur sekali, rabi-rabi Yahudi ini membuat tinjauan kritis terhadap gagasan dalam wawasan agama Yahudi yang menganggap non-Yahudi sebagai manusia kelas 2. Karena di dalam khazanah wacana Yahudi itu ada yang menyatakan bahwa non-Yahudi yang mereka sebut sebagai Gentile, ya, ini sebetulnya ya manusia yang derajatnya lebih rendah dari orang Yahudi. Bahkan ada satu dokumen menyatakan bahwa kalau orang Yahudi itu diciptakan dari cahaya, gitu, manusia lain diciptakan dari api. Gitu. Jadi ini mirip urusan malaikat sama setan jadinya ini. Jadi kalau dalam wacana Islam ya, itu ada begitu-begitu. Dan ini ditinjau secara kritis oleh gerakan Yahudi Masorti ini, dan mereka membuat usulan tentang rekontekstualisasi bahwa nilai semacam ini tidak bisa lagi diteruskan, harus direkontekstualisasi. Ini Bapak Ibu sekalian menunjukkan bahwa sebetulnya membangun konsolidasi untuk harmoni di tengah perbedaan itu mungkin bisa dilakukan dan sudah dilakukan. Kita tinggal melakukan kapitalisasi dari semua ini untuk mencapai, untuk membangun strategi yang lebih kuat ke depan.
Jadi sekali lagi kita perlu mengidentifikasi nilai-nilai apa yang harus kita tegakkan supaya kita bisa saling toleransi di tengah perbedaan. Nah kalau sudah gitu, yang nilai-nilai yang sama kita tahu, nilai-nilai yang harus kita tegakkan supaya bisa damai kita tahu. Selebihnya perbedaan apapun ya mari saling mentolerir saja. Gitu. Mari saling mentolerir seperti NU dan Muhammadiyah. Gitu. Ya. Kalau Muhammadiyah mau puasa duluan silahkan, kami besok saja gitu misalnya ya. Muhammadiyah mau lebaran duluan silahkan, yang NU besok saja, tidak masalah, tidak perlu memaksa untuk sama. Karena ya tidak apa-apa kok berbeda. Orang NU ke masjid, orang Kristen ke gereja, ya tidak harus sama, tidak harus jadi satu ibadahnya kan, tidak usah begitu. Gitu. Karena nyatanya beda-beda tetap tidak apa-apa. Gitu. Jadi tidak perlu ada penyamaan. Nah, kalau sudah begini, insya Allah ya kita yakin bahwa kita punya landasan untuk strategi ke depan. Nah, yang semacam ini, ya, strategi semacam ini, ternyata dulu sudah pernah ada di kawasan ini. Sebagai warisan peradaban dari Ashoka. Itulah sebabnya kami teman-teman di NU ini berpikir tentang satu strategi yang kemudian kami menyebutnya sebagai pendekatan Ashoka. Ashoka approach. Kenapa? Karena ini modal kita bersama. Yaitu warisan peradaban yang sama, peradaban Ashoka ini yang basisnya adalah nilai-nilai tentang toleransi dan harmoni. Nah kalau ini kita kapitalisasi, kita punya alat untuk mengkonsolidasikan satu basis konstituensi masyarakat yang luas sekali di ASEAN dan Indo-Pasifik ini untuk memberikan wujud yang konkret dari apa yang disebut sebagai peradaban yang harmonis. Karena secara logika ya, kita tidak punya pilihan. Seluruh umat manusia ini tidak punya pilihan di tengah-tengah track, ya, di tengah trajektori, ya, di tengah-tengah arah perkembangan menuju satu peradaban tunggal yang saling bercampur ini. Ya kita tidak bisa mengangankan satu visi tentang peradaban masa depan itu demi keselamatan semua orang, demi kemaslahatan semua orang, selain untuk mengupayakan terwujudnya satu peradaban yang dilandaskan pada tatanan yang sungguh-sungguh adil dan harmonis. Karena kalau tidak adil tidak mungkin harmonis. Jadi adil dan harmonis. Dan adil dan harmonis itu hanya mungkin diwujudkan atas dasar penghargaan, penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Selama masih ada diskriminasi, tidak akan ada keadilan, dan selama tidak ada keadilan, tidak akan ada harmoni, dan selama tidak ada harmoni, tidak akan ada kedamaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah gagasan-gagasan dasar yang ingin kami sumbangkan. Banyak ya, belum jadi, ya. Belum jadi menjadi satu bangunan strategi yang jelas konstruksinya belum. Ini baru menginisiasi diskusi, menginisiasi wacana. Tapi modalnya sudah jelas dan siapa yang mau menolak? Ya, karena ini adalah realitas yang tidak terbantahkan dari warisan peradaban kita bersama. Nah, kita berharap bahwa wacana yang kita kembangkan ini bisa disumbangkan dalam konteks ASEAN, ya. Dan perwakilan kami di Kemenlu ini sudah melakukan upaya-upaya yang decisif soal ini, ya. Makanya kita upayakan supaya forum ini, forum ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue ini kita selenggarakan sebelum KTT ASEAN itu sendiri.
Kami sudah mendapatkan izin dari Presiden, sudah bahkan bekerja bersama Kemenlu dalam soal ini. Harapannya adalah bahwa sumbangan kontribusi dari forum ini nanti bisa diadopsi di dalam kesimpulan-kesimpulan dari KTT ASEAN itu sendiri, insya Allah. Ya. Nah kedepannya ya tentu saja kita berharap bahwa di dalam strategi ASEAN ini ada elemen-elemen yang berasal dari wacana tentang intercultural and interreligious dialogue ini. Nah inilah Bapak Ibu sekalian gagasan yang kami tawarkan, dan kami mohon maaf apabila di dalam memproses ini mungkin ini seolah-olah ini diproses di dalam lingkungan yang terbatas ya. Sebenarnya bukan cuma teman-teman NU saja yang memproses gagasan ini, sebetulnya campur dengan yang lain. Cuma lingkungannya terbatas sekali karena memang gagasan yang masih sangat embrional, ya. Masih sangat embrional, belum jadi betul. Nah, tapi kita berharap bahwa dengan sosialisasi semacam ini dan kemudian dengan pelaksanaan forum intercultural and interreligious dialogue ASEAN itu sendiri, mudah-mudahan bisa menjadi wacana yang diterima oleh kalangan yang luas dan kemudian diproses di lingkungan masing-masing untuk didialogkan kembali bersama-sama dan seterusnya sehingga menjadi strategi yang nyata. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.